Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 6? Hari ini kita akan belajar tentang renang gaya punggung. Renang adalah gerakan berpindah tempat secara teratur di air dengan cepat menggunakan tangan dan kaki. Itu adalah pengertian renang. Memindahkan badan dengan cepat dengan menggunakan tangan dan kaki. Renang merupakan suatu gerakan badan yang dilakukan di dalam air, baik oleh manusia maupun hewan. Renang termasuk salah satu cabang olahraga akuatik yang populer dan banyak diminati. Itu adalah renang. Sejarah renang. Perlombaan renang dimulai di Eropa sekitar tahun 1800. Sebagian besar perenang berenang dengan memakai gaya dada. Untuk gaya pemula kebanyakan menggunakan gaya dada. Renang menjadi salah satu cabang olahraga yang dilombakan sejak Olimpiade Athena pada tahun 1896. Nomor renang putri dilombakan sejak Olimpiade Stockholm 1912, dan renang masuk ke Indonesia itu dimulai pada tahun 1912 dibawa oleh bangsa penjajah Belanda. Kemudian gerak dasar renang gaya punggung. Renang gaya punggung dilakukan dengan posisi punggung menghadap ke permukaan air. Gerakan kaki dan tangan seperti gaya bebas, tetapi posisi tubuh terlentang. Adapun gerakan dasarnya adalah 1. Gerakan meluncur, 2. Gerakan kaki, 3. Posisi tubuh saat renang gaya punggung, 4. Gerakan lengan, 6 atau 5. Pengambilan napas, kemudian 6. Kombinasi gerakan, dan 7 adalah manfaat renang gaya punggung. Itu ada 7 gerak dasar renang gaya punggung yang harus dipelajari atau diketahui. Yang pertama adalah gerakan meluncur. Gerakan meluncur merupakan dorongan awal saat berenang. Meluncur melatih tubuh mengapung dengan posisi terlentang dalam renang gaya punggung. Posisi tubuh dalam meluncur mungkin menjadi rintangan yang cukup sulit, terutama bagi para pemula dalam renang gaya punggung. Keuntungan yang didapat dalam renang gaya punggung adalah bahwa kita bisa bernapas selama gerakan dilakukan, karena posisi gerakan kita menghadap ke atas dan tidak masuk dalam permukaan air, sehingga kita mudah untuk melakukan pernapasan, tidak seperti renang-renang gaya lainnya. Seperti pada gambar di samping ini, kalian bisa melihat inilah cara melakukan meluncur. Kita turun ke kolam, kemudian menghadap ke kolam, kaki ditolakkan di pinggir kolam, dan kedua tangan berpegangan di tepi kolam. Setelah ada apa-apa, kita langsung meluncur ke depan, menolakkan dengan kedua kaki, seperti pada gambar di samping ini. Ya, itu. Kalian juga bisa memperhatikan pada gambar di samping ini, inilah gambar gerakan meluncur dalam renang gaya punggung. Tahapannya bisa kalian lihat, ada menumpu pada kolam, tangan berpegangan, kemudian aba-aba muncul, kita menolakkan kedua kaki dan kita melepaskan tangan dan meluncur dengan dada di atas permukaan air, seperti pada gambar yang ada di sini, di samping ini. Kemudian 2. Gerakan kaki. Gerakan kaki pada renang gaya punggung sama dengan gerakan gaya bebas, akan tetapi posisi tubuhnya terbalik atau terlentang, ya. Gerakan kaki gaya punggung ini kebalikan dari renang gaya bebas. Gerakan kaki akan menjadi sumber daya dorong. Ketika kaki dihentakkan, badan akan terdorong ke depan. Latihan gerakan kaki dapat dilakukan secara mandiri dengan bantuan orang lain atau pembelajaran kick mode. Nah,
Seperti pada gambar di samping ini, Bapak akan berikan contoh. Inilah gerakan kaki renang gaya punggung atau renang gaya terbalik menghadap ke atas. Gerakan kakinya akan diayun ke atas seperti orang menendang. Bisa dilihat dan diperhatikan bagaimana caranya melakukan gerakan kaki renang gaya punggung. Kakinya diangkat ke atas seperti orang menendang. Seperti itu. Kemudian ada gerakan kaki secara mandiri. Gerakan tungkai pada posisi duduk di pinggir kolam renang. Duduklah di tepi kolam. Masukkan kedua kaki ke dalam kolam. Gerakan kaki dari posisi duduk di pinggir kanan secara bergantian. Lakukan dengan gerakan menendang dan menekan permukaan air. Seperti pada gambar di samping ini, inilah contoh cara berlatih gerakan tungkai renang gaya punggung. Ya, yang pertama itu gerakan tungkai sambil duduk di pinggir kolam. Kemudian ada gerakan tungkai sambil duduk di dasar kolam renang yang dangkal. Bisa diperhatikan bagaimana cara melakukannya. Kalian bisa memperhatikan, bisa mempelajari apabila kalian akan berenang di kolam renang nanti. Ya, kalian bisa praktekkan. Berikutnya gerakan tungkai dengan bantuan orang lain. Posisi tubuh kamu dalam keadaan terlentang di dalam kolam. Membantu memegang bagian kepala. Kemudian lakukan gerakan tungkai dengan menendang dan menekan ke permukaan air. Lakukan hingga jarak 10 meter. Lakukan secara bergantian. Kalian bisa lihat seperti gambar di bawahnya. Inilah cara membantu teman melakukan gerakan tungkai. Kalian pegang kepalanya, kemudian dia akan menggerakkan kakinya untuk mendorong badannya ke depan, ya. Kalian pegang kepalanya supaya kepala mereka tidak masuk ke dalam air seperti itu, seperti yang dijelaskan dan dilihat pada gambar di samping ini. Kemudian gerakan tungkai dengan bantuan pelampung. 1. Tatapan punggung di atas papan, posisi tangan berpegangan pada ujung papan. Kemudian pastikan posisi tungkai lurus ke belakang. Lakukan gerakan kaki seperti gerakan pada renang gaya bebas dengan bersumber pada pangkal paha, gerakan kaki dengan kuat. Ya, seperti pada gambar di samping ini, inilah contoh bagaimana cara melakukan gerakan tungkai renang gaya punggung menggunakan bantuan pelampung. Bisa diperhatikan dan dilihat dengan cara sama. Ya, seperti itu. Selanjutnya ada posisi tubuh saat renang gaya punggung. Nah, posisi berenang gaya punggung ini adalah posisi tubuh dalam renang, yakni terlentang sejajar dengan permukaan air, kedua kaki dan lengan lurus. Jadi posisi kita berenang gaya punggung seperti pada gambar di bawahnya itu, kita terlentang menghadap ke atas, kebalikan dari renang gaya bebas. Kalau renang gaya bebas posisinya terlungkup menghadap ke bawah, sedangkan gaya punggung posisinya menghadap ke atas atau terlentang, ya, seperti pada gambar di samping ini. Bisa diperhatikan dan dilihat. Kemudian gerakan lengan. Kayuhan pada renang gaya punggung, lengan berperan sebagai dorongan untuk mengambil napas saat berenang. Ayunan lengan juga membantu kaki mendorong tubuh. Ada 3 fase gerakan renang gaya punggung, yaitu fase menarik, kemudian ada fase mendorong dan fase istirahat. Yang pertama ada fase menarik. Perenang dapat memulainya sesuai memasukkan telapak tangan ke permukaan air dalam beberapa inci hingga titik maksimal. Siku perlu ditekuk secara tetap dan telapak tetaplah ada di sisi luar bahu. Seperti pada gambar di samping ini, inilah gerakan lengan cara mengambil fase menarik renang gaya punggung. Bisa diperhatikan dan dilihat tanda panahnya. Kemudian ada fase mendorong. Perenang dapat memulai
dari akhir tarikan, kemudian coba tangan perlu melakukan dorongan ke arah belakang serta ke bawah dengan gerakan seperempat lingkaran. Kalian bisa perhatikan pada gambar di samping ini, inilah pada fase mendorong. Kalian lihat tanda panahnya. Setelah tangan masuk ke dalam air, gerakan tangan didorong ke belakang sehingga badan akan meluncur ke depan seperti pada gambar di samping itu. Bisa dilihat dan diperhatikan. Selanjutnya ada fase istirahat. Berenang bisa memulai dengan mengeluarkan tangan dari permukaan air, di mana yang lebih dulu keluar adalah bagian ibu jari. Sesudah tangan pada posisi di atas bahu, tangan tegak lurus dengan bagian bahu, di mana tangan tegak lurus dengan bagian bahu, putar tahan keluar. Lakukan posisi istirahat dengan rileks yang seirama dan lengan yang melakukan gerakan mendorong dan menarik. Itu adalah fase istirahat. Dan kalian bisa perhatikan ini adalah gerakan lengan pada renang gaya punggung. Bisa diperhatikan bagaimana cara gerakan lengannya diputar dari atas ke belakang dan ke bawah didorong, seperti gerakan renang gaya bebas, hanya gerakannya saja kebalikan dari renang gaya bebas. Seperti itu. Berikutnya latihan gerakan tangan dari posisi berdiri di tempat yang dangkal. Bisa kalian perhatikan pada gambar di bawah ini adalah gerakan lengan sambil berdiri, gerakan gaya punggung. Ya, bisa diperhatikan dari arah tanda panahnya diangkat ke belakang, didorong ya seperti ini. Itu gambarnya menunjukkan seperti itu. Bisa perhatikan dan dipelajari apabila kalian sedang berada di kolam renang nanti. Kemudian ada gerakan dengan berpasangan. Nah, gerakan dengan berpasangan ini bergantian dengan kawan seperti pada gambar di samping. Ada seorang kawan yang memegang kaki sehingga menahan badan kita agar tidak tenggelam, dan yang dipegang kakinya akan melakukan gerakan lengan, memutar lengannya ya, seperti yang dilakukan pada gambar di samping ini. Bisa diperhatikan dan dilihat. Selanjutnya ada gerakan lengan menggunakan alat. Nah, ini adalah gerakan lengan sambil menjepit pelampung di paha. Ya, seperti pada gambar di samping ini, kalian bisa perhatikan bagaimana caranya. Pelampung dijepit di paha, kemudian lengan digerakkan dari atas ke bawah dengan posisi terlentang seperti pada gambar di samping ini. Selanjutnya pengambilan napas. Dibanding dengan renang gaya bebas atau gaya punggung, pengambilan napas pada renang gaya punggung lebih mudah. Pada saat berenang kita harus bernapas menggunakan mulut, jangan bernapas menggunakan hidung. Pengambilan napas dilakukan saat fase istirahat. Salah satu lengan mengeluarkannya saat fase istirahat dengan lainnya. Hal yang harus diperhatikan dalam pengambilan napas renang gaya punggung. Yang pertama, pengambilan napas kapan dengan mendorong kepala posisi mulut sejajar permukaan air. Kemudian kedua, pengambilan napas dilakukan ketika salah satu lengan menekan air ke bawah dan mendorong air ke belakang ya. Itu cara mengambil napas pada renang gaya punggung. Seperti pada gambar di samping ini adalah cara mengambil napas pada renang gaya punggung. Kalian bisa lihat yang dilingkari merah itu adalah cara mengambil napas renang gaya punggung. Bisa diperhatikan dan dipelajari apabila kalian sedang berada di kolam renang nanti. Selanjutnya kita ke kombinasi gerakan renang gaya punggung. Gerakan renang gaya punggung dimulai dari meluncur, kemudian gerakan kaki, kemudian menyusul gerakan lengan dan pengambilan napas lakukan dengan jarak 10 meter. Seperti pada gambar di samping ini, di bawahnya ada gambar kombinasi gerakan meluncur, kemudian gerakan lengan, diikuti gerakan kaki, dan diikuti selanjutnya pengambilan napas. Nah, ini ada juga video gerakan cara
kombinasi gerakan renang gaya punggung. Bisa dilihat gerakan kakinya, gerakan lengannya, kemudian cara mengambil nafas. Kalian perhatikan dengan cara seksama. Ya, itu bisa di situ sudah jelas, sangat jelas dijelaskan dan dilihat. Itu adalah renang gaya punggung. Nah, berikutnya kita ke manfaat renang gaya punggung. Jika dilakukan dengan rutin, renang gaya punggung memiliki manfaat penting. Manfaat renang gaya punggung adalah: 1. Menambah tinggi badan dengan menjaga kelenturan tubuh. 2. Renang gaya punggung akan memberikan pergerakan dari kepala hingga ujung kaki. Ini memberikan peregangan dari kepala hingga ujung kaki. Kemudian 3, selain lengan dan simbol sebagai penopang bagi di dalam air, tulang belakang sampai kaki aktif bergerak. Kemudian keempat, pergerakan ini membuat ligamen dan sendi menjadi lentur. Itulah 4 manfaat renang gaya punggung yang bisa didapat. Ya, mungkin ini saja yang bisa Bapak sampaikan. Kurang dan lebihnya nanti kalian bisa tanyakan lewat chat Bapak atau lewat komentar di bawah ini. Nah, pesan Bapak untuk anak-anak kelas 6 belajar yang rajin, agar tidak ketinggalan materi-materi selanjutnya, jangan lupa like dan subscribe, karena like dan subscribe tersebut adalah gratis. Ya, kalian juga tidak akan ketinggalan video pembelajaran olahraga berikutnya. Ya, jangan lupa setelah video ini kita akan mengerjakan 5 soal saja. Ya, kerjakan dengan baik dan kumpulkan lebih cepat sebelum ada denda. Soal yang pertama adalah: renang menjadi salah satu cabang olahraga yang dilombakan sejak Olimpiade Athena pada tahun titik-titik. Kemudian 2, keuntungan yang didapat dalam renang gaya punggung adalah: 3, dalam renang gaya punggung ada 3 fase, sebutkan. 4, apa manfaat melakukan renang gaya punggung? Sebutkan, ada 4 tadi ya. Kemudian 5, gerakan apakah di bawah ini? Kalian bisa lihat gambarnya gerakan apa yang dilakukan di bawah ini. Ya, kerjakan dengan teliti, jangan kemana-mana, dan carilah di dalam slide-slide video Bapak di dalam penjelasan barusan ya. Oke, mungkin ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya, salam olahraga jaya marfu'ah. Yes. Dan jangan lupa lihat iklan berikut ya, biar menambah sehat dan kuat. Harganya murah, terjangkau, dan asli, bukan kaleng-kaleng. Dan dihubungi nomor yang ada di bawahnya. Oke, mantap.